Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya pada subuh ini. Saya hanya ingin bertanya, karena selama ini berkaitan juga dengan kalau saya tadi mengenai doa ya. Saya pernah dengar bahwa di dalam doa itu dilarang dan diharamkan oleh Allah. Jika bunyi doanya itu, ya Allah, jika Engkau berkenan, kabulkanlah doa kami. Itu yang membuat saya agak bingung. Kita boleh hambanya itu mengharap, selalu mengharap, memohon. Di sini kata-kata jika Engkau berkenan itu menurut beberapa ustaz itu katanya diharamkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih Pak. Jadi tadi pertanyaan berkaitan dengan doa bahwa jika ada kata-kata jika Allah berkenan mendapat surga. Barangkali satu lagi silakan atau langsung Baik. langsung saja. Bismillah, terkait doa, terima kasih jazakallah Bapak yang sudah bertanya. Terkait doa, doa yang kita panjatkan, kita mesti optimis, berharap agar Allah mengabulkan doa kita. Ya. Dan kita mohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Nah, ini warid di Al-Qur'an. Innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna. Duhai Allah, kabulkan doa kami. Minta untuk doa dikabulkan. Itu sangat dianjurkan. Nah, bagaimana dengan misalnya jika Engkau ya Allah berkenan mengabulkan doaku, maka kabulkanlah. Katanya pernah dengar dari penjelasan Ustadz, tidak boleh. Mungkin yang dimaksud dari kata-kata jika Engkau itu menggambarkan sebuah pesimisme dalam doa. Mungkin kalau punya rasa pesimis, doa saya diterima enggak ya? Makanya ya Allah jika berkenan Engkau kabulkanlah doaku ini. Rasa pesimis itu yang nggak boleh. Ketika kita berdoa mesti kita harus yakin dengan doa kita bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diperintahkan oleh Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah doaku, terimalah amalanku. Sungguhnya Engkau zat yang maha mendengar dan maha tahu. Nah, tadi kalau bahasanya ya, jika Engkau berkenan ya Allah, kayak gimana ya? Kayak menggambarkan sebuah yang tidak serius gitu. Jika Engkau berkenan ya Allah, kabulkan. Jika enggak ya udah enggak apa-apa, aku juga enggak butuh gitu. Betul enggak? Nah, ini yang tidak diperbolehkan kalau sampai ada niatan seperti itu. Tetapi sepanjang tidak ada niatan seperti itu karena pengen merendahkan diri di hadapan Allah, ya Allah, hamba ini banyak dosa ya Allah. Hamba ini sedikit amalnya ya Allah, mohon jika Engkau berkenan ya Allah, kabulkan doaku ya Allah, terimalah ibadahku meski ibadahku jauh dari kesempurnaan ya Allah. Jika itu kalimat itu karena merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah, nggak jadi masalah. Tapi kalau kalimat itu diucapkan karena rasa tidak begitu penting ya, kalau Engkau ingin ngabulkan ya kabulkan aja, kalau enggak ya juga enggak apa-apa misalnya. Nah, itu yang nggak boleh Pak, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan. Untuk mungkin dari saya nih Ustaz. Fadhol, silakan. Isi
MC nggak apa-apa juga MC. Ini berkaitan dengan niat, Ustaz. Niat itu ketika kita melakukan itu, apakah mesti kita ucapkan atau dalam arti tetapi berucap atau seperti apa? Karena misalnya kita begini, Ustaz, ketika besok kita akan melakukan sesuatu, dari semalam juga kita sudah punya niat untuk berangkat. Apakah itu sudah termasuk niat atau pada saat kita mau berangkat kita berucap niat untuk melakukan sesuatu? Karena kadang-kadang kita sudah punya rencana niat, ternyata di lapangan itu berbelok misalnya ke kiri. Apakah itu niat ulang lagi atau seperti apa? Mungkin itu bisa. Baik. Pertanyaannya jazakallah Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Pertanyaannya adalah, apakah niat itu perlu diucapkan? Talaffuz bin niyah, dilafatkan seperti sholat misalnya ya. Ini berbeda di antara pandangan para ulama kita. Imam Malik berkata niat itu tidak perlu dilafatkan, talaffuz bin niyah itu tidak perlu. Karena tadi seperti diungkapkan Bapak, ketika seseorang berangkat ke masjid sudah niat, saya mau sholat nih, sholat subuh. Di situ ketika berangkat dari rumah nyampe ke masjid nggak usolli lagi, langsung Allahu Akbar, sah. Menurut Imam Syafi'i tidak begitu. Kembali lagi kepada definisi ilmu, definisi niat. Niat itu apa? An-niyatu ya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Qasdus syai' yang disebut dengan niat, qasdus syai' ya muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja suatu perbuatan ya, bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan, muqtarinan bi fi'lih, langsung dibarengkan dengan perbuatannya. Karenanya kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah, Asy-Syafi'i itu imamnya, Asy-Syafi'iyah itu pengikutnya ya, itu menganjurkan untuk talaffuz bin niyah. Ketika wudu, nawaitul wudu'ah li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Ya Allah, hamba niat untuk menghilangkan dalam hati. Mulut mengucapkan, hati menerjemah. Usolli fardhu subhi rakaataini fardalillahi ta'ala ya, atau makmuman atau imaman, diucapkan ya. Karena apa? Kata Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, qasdus syai' muqtarinan bi fi'li ya, bermaksud untuk melakukan sesuatu kemudian langsung dibarengkan dengan perbuatannya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i tidak cukup niat dari rumah untuk salat subuh kemudian dari sini enggak niat lagi. Karena niat muqtarinan bi fi'li, niat untuk mengerjakan sesuatu langsung dibarengkan dengan perbuatannya. Bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kita Ustaz? Sama-sama benar. Silahkan yang misalnya tidak usolli dulu, langsung niat dari rumah ke masjid langsung Allahu Akbar, sah. Yang pakai usolli fardhu subhi, sah juga. Terkadang kita kan berantem gara-gara masalah hal yang sepele ini. Berantem tuh di masjid-masjid, wah ini pakai usolli, jangan sholat di sana, sholat di masjid sana saja. Sesat itu, bid'ah gitu kan. Nah, nggak perlu kita memperdebatkan masalah itu. Ya, kita sudah ada panutannya, ulama. Kita nih siapa sih? Quran juga nggak hafal, hadis juga hafal sepotong-potong, kadang salah. Jadi nggak perlu berantem masalah hal yang sepele. Di desa Ana itu, masya Allah, kalau bukan golongannya sesat ya. Tapi sekarang alhamdulillah karena banyak generasinya yang menuntut ilmu sudah mulai terkikis tuh. Dulu kalau nggak pakai kunut, wah ini sesat, ini sesat ya. Ini kebanyakan kita masalahnya di situ, padahal itu bukan sebuah persoalan yang pantas dipersoalkan.
Yang menjadi persoalan PR kita itu banyak anak-anak muda kita nggak sholat. Itu menjadi tanggung jawab kita bagaimana merangkul mereka, bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka. Jujur Pak, jujur. Bapak ini di rumah ada berapa anak? Kalau boleh jujur, sekian anak yang ada di rumah ikut gak ke masjid pagi ini? Ayo, jujur. Ngapain kita berantem masalah usolli dan tidak usolli? Fokus saja kepada keluarga kita. Ajak keluarga kita, anak kita, ayo nak sholat. Ya, lihat anak kita itu. Jangan sampai kita di dunia ini satu kamar, satu tempat tidur, nanti di akhirat berpisah. Ajak mereka, ayo nak sholat nak, ayo sholat. Ayah nggak mau pisah dengan kamu dunia dan akhirat. Ayah pengen bersamamu sampai di surga nanti. Ayah nggak tega, nggak kuat kalau melihat kamu nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Dan sikap seorang bapak jangan pernah bosan. Kita ini adalah qawwam, pemimpin rumah tangga. Ustadz, saya berkali-kali ngajak anak saya ke masjid tapi nggak mau-mau, gimana Ustadz? Berkali-kali, berapa kali ngajak? Ngajak itu bukan berkali-kali, ngajak itu sampai kita wafat baru kita berhenti untuk ngajak mereka. Sampai kita wafat, selama detak jantung kita ini masih berfungsi, wajib kita ngajak mereka. Ayo nak, ayo ngajak. Alasan apa yang kita akan ungkapkan di hadapan Allah kalau anak kita dibiarkan tidur saat ini di rumah? Ya, alasan apa yang akan kita ungkapkan kepada Allah jika Allah bertanya, "Hei fulan, aku berikan kamu sekian anak, tapi kenapa dari sekian anakmu nggak ada satupun yang hafal Quran?" Apa yang ingin kita ucapkan kepada Allah? "Hei fulan, aku berikan kamu sekian anak, tapi dari sekian anakmu nggak ada satupun yang paham ilmu agama." Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini tanggung jawab kita sampai kita wafat ngajak mereka itu. Bukan berkali-kali, sering udah bosan Ustaz, biarinlah, kuburannya beda-beda kok. Ajak anak kita, dorong untuk ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, saya yakin di komplek ini ada kegiatan-kegiatan yang positif. Banyak kegiatan yang positif. Ya, ada ngaji-ngaji, ada halakoh-halakoh, ada liko-liko ilmu. Rasulullah dulu ngajak para pemuda itu liko halakoh. Dikumpulkan beberapa anak muda, dibimbing oleh Nabi, dibimbing ngajinya, dibimbing ibadahnya, dibimbing pengetahuan agamanya. Itu tugas kita. Sampai kapan Ustadz tugas kita? Sampai kita wafat, agar kita punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka nggak mau gimana Ustadz? Ajak doakan. Ya Allah, hamba bukan nggak ngajak ya Allah, tapi hamba mohon ya Allah, hanya Engkau yang bisa merubah keadaan anakku ya Allah. Ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah. Ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, mudahkan untuk bisa beribadah, sholat ke masjid ya Allah. Doakan anak kita. Jangan kemudian kita kasih makan, dibesarkan anak kita, nanti di akhirat berpisah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Tanggung jawab kita besar. Jadi jangan berantem hanya karena usolli dan tidak usolli, konot dan tidak konot. Ya, itu hal furu'iyah, pendapat ulama yang tidak pantas kita persoalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada lagi nggak untuk pertanyaannya untuk termin yang kedua? Kalau tidak ada, terima kasih, mungkin sudah cukup. Untuk selanjutnya akan kita tutup doa. Mungkin betul mungkin doa. Oh iya. Baik, kita pagi ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Allah. Kita rendahkan serendah-rendahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina
warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Ghafur, Ar-Rauf, ya Allah kami datang ke rumah-Mu ini ya Allah, membawa segudang dosa ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, seluruh anggota tubuh kami sudah bermaksiat kepadamu ya Allah. Mata melihat aurat yang bukan haknya ya Allah, mulut berucap dari mulai berbohong, memfitnah ya Allah, tiap hari kami berdosa ya Allah. Ya Rabb, telinga mendengarkan bunyian-bunyian suara-suara yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Tangan ini ya Allah pernah mengambil hak orang lain, perut dari mulai yang syubhat sampai yang haram, kemaluan dari berzina. Mungkin ada di antara kami yang hadir di tempat ini di masa mudanya pernah berzina ya Allah. Hanya Engkau yang tahu dengan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Kaki ini pernah melangkah ke tempat yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, sebelum kami bangkit dari tempat ini ya Allah, bahagiakan kami dengan ampunan-Mu, bahagiakan kami dengan rahmat-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Jangan Kau sisakan dosa-dosa kami kecuali Engkau ampuni ya Allah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wala hajatan illa qadaita. Dan tidaklah di antara kami yang hadir di tempat ini punya hajat ya Allah, hajat dunia, hajat akhirat, kecuali Engkau kabulkan. Wala maridhan illa syafaita. Tidak ada dan ada yang ada di antara kami yang hadir ataupun keluarganya di rumah yang sakit ya Allah, kecuali Engkau sembuhkan. Wala mayyitan illa rahimta. Ada sebagian di antara kami yang sudah wafat menjumpai-Mu ya Allah, kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, kami mohon kepadamu ya Allah, di sisa usia ini yang singkat ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau bimbing kami ya Allah, Engkau berikan kami hidayah ya Allah, Engkau ganti ya Allah sifat malas kami untuk ibadah, Engkau ganti dengan semangat untuk ibadah kepadamu ya Allah. Jaga diri kami, jaga keluarga kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah dari kobaran api neraka-Mu ya Rabb. Ya Rabb, mungkin ada di antara anak kami yang malas ibadah, malas salat, malas berbuat baik ya Allah, bimbing mereka agar senantiasa berbuat baik, agar senantiasa beribadah kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan majlis kami majlis yang mubarakah, penuh dengan keberkahan ya Allah. Jadikan ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya mengalir sampai kita wafat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di waktu yang lain dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat untuk terus meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau hari ini hari terakhir kita hidup di dunia, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.